Perkenalkan, nama saya Anggi Martua Simatupang. NPM saya 16069069995. Nah, di sini saya ingin menjelaskan apa itu second generation solar cells. Second generation solar cell ini sering disebut juga sebagai thin film solar cell. Ya, karena terbuat dari lapisan semikonduktor dan hanya sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kristalin silikon base cells. Solar cells generasi kedua ini memiliki biaya produksi dan harga jual yang cukup rendah jika dibandingkan dengan solar cell generasi sebelumnya. Nah, terdapat 3 jenis material yang sering digunakan pada kategori generasi kedua ini, yaitu ada amorphous silicon, cadmium telluride, copper indium gallium diselenide. Nah, sekitar 16,8% solar panel yang terjual jenis ini di tahun 2009. Nah, 99% dari cahaya sel surya yang bersinar akan diserap dalam mikrometer pertama material. Sel yang terbuat dari CIGS atau copper indium gallium selenide, strukturnya itu biasanya heterostruktur, di mana persimpangan dibentuk antara semikonduktor yang memiliki band gap yang berbeda. Bahan yang paling umum untuk lapisan atas pada perangkat CIS adalah cadmium sulfide, meskipun kadang-kadang zinc ditambahkan untuk meningkatkan transparansi. Kepada yang terhormat Bapak Bambang, selaku dosen dari mata kuliah Material Energi, perkenalkan kembali, nama saya Denito Putranda Bambasesa, dan saya akan mempresentasikan mengenai salah satu bagian dari presentasi kami, yaitu solar cell generasi kedua, amorphous silicon. Saya ingin menjelaskan mengenai metode pembuatannya. Jadi pada umumnya solar cell itu terdiri dari beberapa lapisan, yaitu yang pertama substrat atau metal backing. Lalu yang kedua ada material semikonduktor. Yang ketiga kontak metal atau contact grid. Yang keempat ada lapisan anti-reflektif. Dan yang kelima adalah enkapsulasi cover glass. Nah, panel surya amorphous silicon atau ASI ini merupakan salah satu jenis dari thin film solar cell atau solar cell dengan film yang tipis. Nah, awalnya ini diterapkan pada jam tangan dan kalkulator. Jadi sangat-sangat umum. Lalu panel surya amorphous silicon ini dibuat dengan menggunakan teknik produksi yang disebut dengan stacking atau susun lapis, di mana beberapa lapis amorphous silicon itu membentuk menjadi panel surya atau membentuk sel surya seperti itu. Nah, efisiensi yang dihasilkan itu lebih baik dibandingkan dengan panel surya lainnya, yaitu sebesar 6-8% efisiensinya. Nah, bahannya juga murah, lalu fleksibel. Namun, untuk amorphous silicon ini diperlukan teknik fabrikasi yang khusus karena bahan-bahannya dianggap sebagai bahan-bahan yang kurang aman. Seperti itu. Ya, sekian penjelasan atau presentasi dari bagian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya di sini akan menjelaskan tentang cara kerja dari solar cell yang amorphous silicon. Jadi solar cell itu bekerja menggunakan prinsip PN junction, yaitu junction antara semikonduktor tipe P dan tipe N. Semikonduktor ini terdiri dari ikatan-ikatan atom yang dimana terdapat elektron sebagai penyusun dasar dari material itu sendiri. Semikonduktor tipe N itu memiliki kelebihan elektron, sedangkan semikonduktor P itu memiliki kelebihan muatan positif dalam struktur atomnya. Kondisi kelebihan elektron dan kondisi kelebihan muatan positif itu bisa terjadi dengan mendoping material dengan atom dopant namanya. Nah, peran dari PN junction ini adalah untuk membentuk medan listrik sehingga elektron yang dari hole itu bisa diekstrak oleh material kontak untuk menghasilkan listrik. Ketika semikonduktor tipe P dan tipe N terkontak, maka kelebihan elektron akan bergerak dari semikonduktor tipe N ke tipe P sehingga membentuk kutub positif pada semikonduktor tipe N. Dan sebaliknya, akan membentuk kutub negatif pada semikonduktor tipe P. Akibat dari aliran elektron dan hole ini, maka terbentuk medan listrik yang mana ketika cahaya matahari mengenai susunan PN junction, maka akan mendorong elektron bergerak dari semikonduktor menuju kontak negatif. Yang selanjutnya akan dimanfaatkan sebagai listrik dan sebaliknya. Hole bergerak menuju kontak positif menunggu elektron datang. Dan untuk amorphous silicon, proses dopingnya pada dasarnya menggunakan elemen yang sama, yaitu untuk tipe P dan tipe N. Namun karena ketidakaturan dari struktur kristal yang amorphous tersebut, terdapat atom silikon yang tidak berikatan, dan apabila tidak dilakukan treatment apa-apa, akan menjadi trap terhadap elektron yang dibangkitkan sehingga tidak efektif. Sehingga biasanya ditreatment dulu dengan hidrogen yang nama istilahnya adalah hydrogenation untuk mengikat atom hidrogen dengan silikon itu sendiri. Biasanya prosesnya juga disebut pasifasi. Setelah itu baru didoping. Struktur sel surya memakai amorphous silicon juga umumnya bukan PN junction tapi PIN junction. Jadi ada lapisan di tengah-tengah P dan N junction itu. Karena tadi kurang efektifnya transportasi muatan elektron dan hole kalau hanya PN junction. I itu adalah intrinsic amorphous silicon tanpa doping, tujuannya untuk memperbesar medan listrik di junction itu sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keuntungan dari penggunaan amorphous silicon pada sel surya generasi kedua. Yang pertama adalah bahan baku yang banyak tersedia dan bahan baku tersebut tidak beracun, dalam artian tidak mengandung bahan yang berat seperti kadmium, iridium, atau tellurium. Kemudian jika dirancang dengan benar, maka proses fabrikasinya tidak menghasilkan polusi. Tidak hanya polusi, tetapi penggunaan energi pada proses fabrikasinya relatif rendah. Bahkan bisa dikatakan payback time atau waktu untuk yang dihasilkan oleh sel surya ini yang setara dengan energi produksinya ini dibutuhkan waktu 1 tahun. Kemudian keuntungan selanjutnya yaitu suhu kerja yang rendah dan suhu yang digunakan dalam proses fabrikasi ini sekitar 200 derajat Celcius, yang mana jauh lebih rendah daripada yang digunakan pada sebagian besar teknologi surya lainnya. Keuntungan ini sangat penting untuk pengendapan sel-sel surya tipis pada substrat polimer ringan. Kemudian, modul area besar dapat dengan mudah dibuat pada substrat yang melebihi area 1 meter persegi dengan interkoneksi monolitik dari masing-masing sel. Nah, selanjutnya yaitu proyek ke depan yang patut untuk kita perhatikan sebagai metalurgi dan material engineer. Yang pertama yaitu degradasi yang disebabkan oleh cahaya harus dipahami dengan lebih baik. Pendekatan untuk mengurangi atau mengendalikan degradasi perlu dikembangkan lebih lanjut. Yang kedua, karena cacat kotor yang terkait dengan perendaman ringan diminimalkan, kita perlu mengeksplorasi peningkatan dalam mobilitas hole drift. Nah, poin yang ketiga yaitu kita perlu meningkatkannya amorphous silicon germanium sehingga bahan celah pita yang lebih sempit dapat dimasukkan ke dalam sel dan lebih banyak wilayah inframerah spektrum surya yang dapat dieksploitasi. Kemudian poin selanjutnya, proses deposisi yang lebih cepat perlu dikembangkan yang setidaknya menjaga efisiensi konversi yang dicapai oleh proses ini. Ini penting untuk pembuatan berbiaya rendah dan tinggi.
Selain itu, proses tingkat tinggi ini juga harus mencapai pemanfaatan gas yang tinggi. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu sel surya yang berbasis silikon mikrokristalin perlu sepenuhnya dieksplorasi sebagai alternatif sel-sel komponen celah pita sempit dalam sel tandem atau triple junction. Kita berharap bahwa proses deposisi yang lebih cepat akan diperlukan, dan fisika perangkat sel surya berbasis mikrokristalin silikon terutama kemungkinan untuk meningkatkan tegangan rangkaian terbuka perlu dipahami dengan lebih baik. Poin selanjutnya yaitu desain modul perlu ditingkatkan lebih lanjut dan biaya yang terkait dengan pembingkaian dan enkapsulasi perlu dikurangi lebih lanjut. Pada saat yang sama, daya tahan modul dalam uji lingkungan standar harus dipertahankan atau ditingkatkan. Dan poin terakhir yaitu perlu menemukan aplikasi baru untuk produk-produk fotovoltaik silikon di semua pasar saat ini, termasuk membangun fotovoltaik terintegrasi, daya ruang, dan elektronik konsumen serta pembangkit listrik skala besar yang terhubung dengan jaringan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.